Tapi Rasulullah menikah dengan ahlul kitab, ya. Menikah dengan ahlul kitab. Safiyah binti Huyai bin Akhtab itu adalah ahlul kitab, orang Yahudi yang dinikahi oleh Rasulullah. Saat dinikahi belum masuk Islam, belum. Ya, baru setelah itu dia masuk Islam. Abu Bakar Siddiq menikah dengan ahlul kitab. Utsman menikah dengan ahlul kitab. Jabir ibnu Abdullah nikah dengan ahlul kitab. Kenapa? Karena Quran membolehkan menikahi ahlul kitab. Laki-laki muslim boleh menikahi ahlul kitab. Kenapa? Untuk bisa berdakwah, ngajak mereka masuk Islam. Kenapa? Karena berdakwah dengan mereka lebih mudah dibandingkan yang nggak kenal Allah sama sekali. Kalau ahlul kitab masih kenal Allah, masih kenal nabi-nabi, ya tahu mereka Nabi Adam sampai Nabi Musa, Nabi Isa tahu, ya. Nabi Yahya, Nabi Zakaria tahu mereka, ya. Mereka kenal dengan Taurat, Injil, Zabur, ya. Mereka juga tahu tentang malaikat, ya, Jibril, Mikail, Israfil. Mereka tahu hari kiamat, mereka tahu takdir juga. Sehingga untuk berdakwah kepada Islam itu lebih mudah. Tujuannya adalah untuk berdakwah, ya. Dibolehkan di dalam Al-Quran, bukan saya yang bolehkan. Itu pendapat mayoritas ulama. Tapi Ustadz Fatwa MUI gimana? Fatwa MUI tidak membolehkan. Ya. Nah, jadi gimana Ustadz? Fatwa MUI nggak membolehkan? Boleh, yang boleh boleh dilarang. Sesuatu yang boleh boleh dilarang kalau ada mudaratnya. Karena kalau dibolehkan secara mutlak nanti banyak orang muslim yang murtad nanti. Maka dilarang. Sesuatu yang boleh boleh dilarang. Yang nggak boleh itu adalah yang dilarang dibolehkan. Itu yang nggak boleh. Tapi yang boleh dilarang boleh, ya. Boleh melarang sesuatu yang boleh. Kita punya motor. Boleh nggak dikendarain tanpa pakai helm? Lah motor saya. Gitu kan. Boleh dilarang. Khawatir mudarat, nanti Bapak nabrak. Ya, Bapak jatuh nanti. Kecelakaan, ya. Nyawanya terancam, gitu kan, ya. Motor-motor kita, hak kita memakai, benar gak Pak? Tapi boleh dilarang karena ada mudaratnya, gitu kan. Khawatir mudaratnya. Mungkin Bapak nggak terpikirkan mudaratnya, gitu kan. Tapi saya khawatir Bapak nanti jatuh, gitu kan, ya. Kepalanya nanti kena aspal, gitu kan, atau kena benda berat, gitu kan, benda keras, sehingga Bapak celaka nanti, ya, dan bisa mengancam nyawa. Maka yang boleh dilarang, ya. Jadi hukum asalnya dibolehkan, tapi MUI melarang karena khawatir mudarat, banyak yang murtad nanti. Karena tujuan dibolehkan adalah untuk supaya kita bisa mengajak mereka masuk Islam. Tapi kalau ada ustadz kiai mau nikahin ahlul kitab, ya silakan, dianjurkan. Supaya ayo bawa banyak-banyak, gitu kan Pak, ya. Bawa banyak-banyak masuk Islam. Kalau ada yang mau nikahin ahlul kitab silakan, ya. Tapi kalau orang awam jangan, ya. Khawatir justru dia yang murtad nanti. Jadi yang boleh boleh dilarang, ya. Jadi kalau Ustadz fatwa MUI gimana? Fatwa MUI melarang. Jadi gimana Ustadz? Quran membolehkan tapi yang boleh boleh dilarang. Yang nggak boleh itu yang dilarang dibolehkan, itu yang nggak boleh. Yang terbalik nggak boleh. Kenapa? Mudarat nanti, ya. Jadi saddud dzari'ah, ada kaidah dalam ilmu fikih saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu begini Pak, ya. Tadi Allah mengatakan jangan celah agama selain Allah, benar nggak Pak? Wala tasubul ladzina. Sebenarnya enggak ada masalah, mereka memang agamanya salah, gitu kan, ya, benar enggak? Tapi dilarang. Kenapa? Mudarat nanti, berantem nanti kalian. Benar enggak? Itu namanya saddud dzari'ah, menutup kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, menutup kemungkinan sesuatu yang bukan enggak boleh kita mencelah. Lah kita wajib meyakini agama kita benar, tapi mencela mereka jangan. Kenapa? Akibat berantem nanti. Akibat berantem nanti, ya. Jadi bukan berarti sesuatu yang boleh, boleh dilarang. Khawatir mudarat yang lebih besar. Itu namanya saddud dzari'ah dalam ilmu usul fikih. Jadi hukum asalnya boleh menikahin perempuan ahlul kitab, tapi ya fatwa MUI melarangnya karena khawatir mudarat yang lebih besar, karena nanti akhirnya banyak laki-laki yang belum kuat agamanya nikah dengan perempuan ahlul kitab, akhirnya dia yang terbawa, dia yang murtad. Gitu kan? Jadi khawatir itu terjadi. Hukum asalnya boleh, silakan, ya, karena Nabi pernah menikahi ahlul kitab, Abu Bakar pernah menikahi ahlul kitab, Utsman juga pernah, Jabir ibn Abdullah juga pernah, gitu kan, menikahi ahlul kitab. Tapi kalau perempuan muslimah nggak boleh menikah dengan orang non muslim agama apapun. Kenapa? Karena nggak boleh kita mengangkat pemimpin non muslim. Karena kalau perempuan muslimah nikah dengan non muslim, maka dia sudah mengangkat pemimpin berarti. Karena pemimpin dalam rumah tangga adalah laki-laki, ya, maka nggak boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab, ya. Kemudian terkait dengan itu pernikahan, terkait dengan urusan
ibadah. Kalau urusan ibadah masing-masing. Ya urusan ibadah masing-masing. Mereka mau ibadah silakan ya, kita